Halo sahabat Ruang Bercerita 369. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran hidup di channel ini. Hari ini, aku akan membagikan kisah yang begitu berat. Kisah tentang bagaimana judi online merenggut kebahagiaan rumah tangga, menghancurkan kepercayaan, dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Judul kisah ini adalah Suamiku Kecanduan Judi Online. Kehidupan kami hancur perlahan. Aku masih ingat dengan jelas hari pernikahan kami. Langit sore itu cerah, angin berhembus pelan, dan wajah suamiku yang kala itu baru saja mengucap ijab kabul dipenuhi senyum hangat. Kami berdiri berdampingan di depan para tamu, berpegangan tangan erat, seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Kami menikah dengan mimpi besar. Bukan mimpi akan rumah mewah atau mobil mahal, tapi mimpi sederhana. Membangun rumah tangga yang hangat, penuh tawa, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Aku percaya, cinta yang kami miliki akan menjadi pondasi kokoh untuk semua itu. Dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Gajinya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Aku memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan merawat anak kami yang waktu itu baru berusia 3 tahun. Hidup kami sederhana, tapi aku bersyukur. Kami tidak berlebihan, tapi cukup. Bahkan saat itu, aku merasa hidup kami sudah seperti yang kuimpikan. Ada makan di meja setiap hari, ada tawa anak kecil yang mengisi rumah, dan ada pelukan hangat setiap kali dia pulang kerja. Kalau ada yang bertanya, apa kamu bahagia? Jawabanku pasti, ya, sangat. Namun kebahagiaan itu mulai bergeser, perlahan. Aku masih ingat momen kecil yang ternyata menjadi awal dari segalanya. Suamiku pulang lebih awal dari biasanya, dengan wajah cerah dan langkah ringan. Dia duduk di sofa ruang tamu, menyalakan ponsel, dan mulai mengetik sesuatu dengan antusias. "Aku lagi main game nih," katanya sambil terkekeh. Aku yang sedang melipat pakaian hanya mengangguk, tak terlalu memperhatikan. "Game apa?" tanyaku sambil menaruh tumpukan baju di lemari. "Ah, cuma iseng kok. Judi online gitu. Bukan yang aneh-aneh, cuma main kecil-kecilan," jawabnya enteng. Aku tertegun sebentar. Kata judi terdengar asing di telingaku. Setidaknya untuk kehidupan rumah tangga kami. "Judi?" tanyaku memastikan. "Iya, tapi ini cuma seru-seruan. Siapa tahu menang. Nggak usah khawatir, ini nggak bakal ganggu apa-apa," katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya sejenak, ingin mengingatkan bahwa kata judi sendiri sudah membawa masalah di banyak rumah tangga orang lain. Tapi aku memilih diam. Aku tak ingin terlihat seperti istri yang terlalu curiga. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya duduk di ruang tamu dengan ekspresi puas. "Tuh, lihat," katanya sambil menunjukkan layar ponselnya padaku. Di sana tertera saldo permainan yang naik cukup signifikan. "Lumayan kan? Cuma modal kecil, tapi bisa dapat segini," ujarnya dengan nada bangga. Aku tersenyum kecil, tapi di dalam hati ada rasa aneh. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang tak baik dari kebiasaan barunya ini. Tapi aku mengabaikan perasaan itu. Mungkin aku terlalu berpikir berlebihan, pikirku saat itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Dia tetap bekerja, tetap pulang, tetap makan malam bersama kami. Tapi aku mulai menyadari perubahan kecil. Setiap malam, setelah anak tidur, dia duduk di ruang tamu atau kamar dengan ponselnya di tangan. Jemarinya lincah mengetik, dan matanya fokus pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. "Main lagi?" tanyaku suatu malam. "Iya, sekali-sekali aja, santai," jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku hanya menghela nafas dan kembali ke dapur mencoba tak memikirkan hal itu terlalu dalam. Namun yang awalnya sekali-sekali berubah menjadi kebiasaan setiap malam. Awalnya modalnya hanya puluhan ribu,
lalu naik menjadi ratusan ribu. Aku mulai gelisah. Kamu yakin ini nggak apa-apa? Kok kayaknya makin sering ya? Tanyaku hati-hati. Dia tertawa kecil. Tenang aja, kalau menang malah kita bisa liburan. Anggap aja ini investasi. Kata investasi itu membuatku diam. Aku tahu betul, judi bukan investasi. Tapi aku tidak ingin membuat pertengkaran. Aku hanya berharap ini akan berhenti dengan sendirinya ketika dia bosan. Sayangnya, aku salah besar. Sikapnya perlahan berubah. Dia mulai pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Kadang alasannya lembur, kadang katanya nongkrong sebentar dengan teman. Saat di rumah pun, dia tampak lebih sering memandangi ponsel daripada menatap aku atau bermain dengan anak kami. Suatu malam, aku memperhatikannya dari dapur. Dia duduk di sofa, punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya serius. Sesekali dia memukul lututnya sendiri sambil menggumam kesal. Lalu beberapa menit kemudian, dia tersenyum tipis, seperti lega. Aku penasaran, tapi aku tahu jika aku bertanya terlalu banyak, dia akan merasa diawasi. Jadi aku hanya menyimpan rasa curiga itu. Namun, tanda-tanda lain mulai muncul. Dia lebih cepat habis uang gajinya. Uang belanja yang biasanya cukup sebulan, kini sering kurang di minggu ketiga. Tagihan listrik dan air mulai menumpuk. Saat kutanya, dia hanya bilang, bulan ini banyak kebutuhan mendadak. Padahal aku tahu tidak ada kebutuhan mendadak. Yang ada hanya pengeluaran yang tak pernah dia jelaskan. Kadang saat malam larut, aku mendengar suara notifikasi dari ponselnya. Bunyi khas dari aplikasi yang tak kukenal. Aku memperhatikannya dari balik pintu kamar. Dia duduk bersila di lantai, layar ponselnya menyala terang, matanya tak berkedip. Jemarinya bergerak cepat seakan hidupnya bergantung pada apa yang sedang dia lakukan. Rasanya seperti melihat suami yang berbeda. Bukan pria yang dulu selalu punya waktu untuk bercanda dengan anak atau mendengarkan ceritaku sebelum tidur. Sekarang, fokusnya hanya pada layar itu. Aku mulai khawatir. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal perasaan. Aku merasa kehilangan teman bicara, kehilangan pasangan, bahkan kehilangan rasa aman di rumah sendiri. Anak kami mulai bertanya, "Ayah, kok nggak main sama aku?" Pertanyaan sederhana itu menusuk hatiku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Malam itu, setelah anak tidur, aku duduk di sampingnya. "Kita bisa bicara sebentar?" tanyaku pelan. Dia menggehus, "Bicara apa?" Matanya tetap ke layar. "Tentang kebiasaan barumu," jawabku. "Apa masalahnya sih? Aku nggak ganggu kamu kan?" Suaranya mulai meninggi. Aku terdiam. Aku tahu percakapan ini tak akan berakhir baik jika aku memaksa. Jadi aku mundur. Tapi dalam hati, aku mulai merasa ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sanalah aku mulai sadar. Ini bukan lagi hiburan. Ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku mulai menyadari bahwa rumah tangga kami tak lagi sama seperti dulu. Dulu, meski hidup pas-pasan, setidaknya ada tawa yang mengisi sore atau obrolan ringan saat makan malam. Kini, meja makan sering dibiarkan kosong. Dia pulang larut malam, kadang hanya untuk langsung tidur tanpa bicara sepatah kata pun. Senyumnya jarang kutemui. Sebaliknya, suara bentakan dan wajah cemberut menjadi tamu tetap di ruang kami. Aku berusaha mencari alasan. Mungkin dia lelah, mungkin pekerjaan membuatnya stres. Tapi semua alasan itu runtuh ketika aku mulai melihat jejak-jejak perubahan yang lebih nyata. Gajinya tidak lagi utuh, uang belanja berkurang, dan tagihan listrik menumpuk di meja. Awalnya, aku mencoba bertanya baik-baik. "Mas, uang bulan ini kok kurang ya? Tagihan listrik belum dibayar, uang belanja juga tinggal sedikit." Dia hanya menjawab singkat tanpa menatapku. "Nanti aku atur, jangan cerewet." Aku diam, berusaha percaya. Tapi diam bukan berarti aku tak melihat. Aku tahu, setiap malam setelah aku tidur,
Dia sering menatap layar ponselnya sambil tersenyum kecil. Kadang bergumam seperti sedang menghitung sesuatu. Sampai akhirnya, uang belanja benar-benar habis sebelum akhir bulan. Aku terpaksa meminjam beras ke tetangga. Malu? Tentu saja. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Anak kami masih kecil dan butuh makan. Suatu malam aku terbangun karena suara keras seperti benda dibanting. Aku berlari keluar kamar dan melihat dia duduk di lantai. Napasnya memburu. Ponselnya tergeletak di lantai dengan layar retak. "Mas, kenapa?" tanyaku panik. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya serak ketika menjawab. Aku kalah besar." Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Di matanya ada penyesalan. Tapi itu tak bertahan lama. Aku tahu, rasa bersalah itu akan hilang begitu dia merasa ada kesempatan untuk membalik keadaan. Dan benar saja, keesokan harinya dia kembali keluar rumah dengan alasan mencari rezeki. Tapi aku tahu, itu hanya alasan untuk kembali bermain, berharap bisa balik modal. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka kecil. Rumah kami bukan lagi tempat pulang yang hangat, melainkan arena pertempuran kata-kata. "Mas, tolong pikirkan anak kita. Dia butuh makan, butuh sekolah," seruku suatu pagi. "Kamu gak ngerti, ini cuma sementara. Kalau aku menang, semua utang lunas," balasnya dengan suara meninggi. "Menang yang mana? Dari kemarin yang ada kita makin miskin." Dia menatapku dengan tatapan tajam seolah aku adalah musuhnya. "Kamu istri macam apa? Gak dukung suami, malah nyalain terus." Aku terdiam. Rasanya percuma berdebat dengan orang yang sudah buta oleh harapan palsu. Anak kami sering bersembunyi di kamar, memeluk bonekanya erat-erat setiap kali kami bertengkar. Matanya yang polos, penuh ketakutan, dan itu membuat hatiku hancur keping-keping. Malam itu ketika dia keluar entah kemana, aku duduk di sudut kamar memeluk lutut. Air mata mengalir begitu saja. Aku bertanya pada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin bertahan, tapi aku juga ingin menyelamatkan diri dan anakku dari lingkaran setan ini. Aku ingat dulu pernah berjanji untuk selalu setia dalam suka maupun duka. Tapi apakah duka berarti aku harus rela diseret ke jurang yang sama? Aku mulai berpikir tentang pilihan-pilihan yang ada. Bertahan dan berharap dia berubah, atau pergi demi menyelamatkan masa depan anakku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menghubungi sahabatku Rina. "Aku gak tahu harus gimana, Rin. Semua serba salah," ucapku di ujung telepon. Rina menarik napas panjang. "Aku ngerti kamu sayang sama dia, tapi kamu juga harus sayang sama dirimu dan anakmu. Kalau terus kayak gini, kamu yang habis duluan." "Tapi aku gak mau anakku tumbuh tanpa ayah." "Lebih baik tanpa ayah yang merusak, daripada ada ayah tapi bikin luka batin setiap hari." Kata-kata Rina seperti tamparan yang membangunkan. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk berharap sampai lupa bahwa harapan tanpa tindakan hanyalah ilusi. Beberapa hari kemudian, dia pulang dengan bau alkohol yang menyengat. Matanya merah, jalannya sempoyongan. "Mas, tolong, cukup, jangan teruskan ini," pintaku pelan. Dia tertawa miris. "Kamu pikir aku mau kayak gini? Aku cuma butuh sedikit keberuntungan." Aku memandangnya lama. "Keberuntungan apa yang kamu maksud? Semua ini cuma menghancurkan kita." Dia terdiam. Lalu, tanpa sepatah kata, dia masuk kamar dan menutup pintu. Aku berdiri di ruang tamu memandang foto keluarga di dinding. Foto itu diambil saat anak kami ulang tahun ketiga, saat kami masih tersenyum tanpa beban. Aku sadar, senyum itu sudah lama hilang. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menulis di buku catatan. Aku ingin rumah yang damai untuk anakku. Aku ingin hidup yang layak, bukan bertahan di tengah badai yang tak kunjung reda. Air mataku menetes di halaman buku itu. Aku belum tahu langkah apa yang akan kuambil besok.
Tapi satu hal pasti, aku tak bisa terus berada di tempat yang sama. Malam itu, aku menatapnya dalam diam. Cahaya lampu ruang tamu terasa terlalu terang untuk perbincangan yang akan segera kami lakukan. Tanganku menggenggam cangkir teh hangat, tapi dingin di ujung jemariku seakan tak bisa diusir. Dia duduk di hadapanku, wajahnya lelah, matanya merah, entah karena kurang tidur atau terlalu lama menatap layar ponsel. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang seperti ingin pecah. Lalu, dengan suara yang sedikit bergetar tapi tegas, aku berkata, "Kalau kamu tidak berhenti, aku akan pergi." Dia terdiam. Ucapanku seolah memukulnya lebih keras dari yang kubayangkan. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Dalam sekejap, air mata itu jatuh, mengalir tanpa ia coba tahan. Aku gak mau kamu pergi." Suaranya parau, patah di tengah kalimat. Dia memalingkan wajah, seolah tak sanggup menatapku. "Tapi kamu terus main judi itu," jawabku, mencoba menahan isak yang mulai naik ke tenggorokan. "Kamu janji sudah berhenti, tapi aku selalu menemukan jejaknya. Saldo rekening kita hilang, cicilan telat, dan aku lelah." Dia memegang kepalanya, jemarinya bergetar. "Aku tahu, aku salah. Aku janji, ini terakhir. Kasih aku kesempatan kedua, tolong." Aku menutup mata, mencoba meredam gelombang emosi yang datang bertubi-tubi. Bagian dari diriku ingin percaya, ingin kembali pada masa ketika kami hanya perlu khawatir soal tagihan listrik atau rencana liburan. Tapi bagian lain, bagian yang sudah terlalu sering dikecewakan, berbisik, "Kamu akan terluka lagi." Namun entah kenapa, malam itu aku memilih percaya. Mungkin karena aku masih mencintainya. Mungkin karena aku tidak siap menghadapi kenyataan berpisah. "Baiklah," ucapku lirih. "Tapi, kamu harus serius. Aku gak mau ini cuma janji kosong lagi." Dia mengangguk cepat, seolah takut aku akan berubah pikiran. Sejak malam itu, usaha berhenti pun dimulai. Dia menghapus semua aplikasi judi dari ponselnya di depanku, memblokir situs-situs yang biasa ia kunjungi, dan bahkan memberikan akses rekeningnya padaku. Langkah-langkah itu memang terlihat kecil, tapi bagi orang yang sudah terjerat kecanduan judi, itu adalah awal yang berat. Aku melihat bagaimana ia gelisah setiap kali malam tiba. Biasanya, jam-jam itu ia akan sibuk mengetik, membuka aplikasi, lalu tertawa kecil jika menang atau mengumpat jika kalah. Kini ia duduk terpaku, mencoba menonton TV atau membaca buku, tapi perhatiannya mudah buyar. "Kamu gak apa-apa?" tanyaku suatu malam. Dia menggeleng. "Susah. Rasanya kayak ada yang hilang." Aku tahu, itu bukan hanya kebiasaan. Itu candu. Otaknya sudah terbiasa menerima sensasi cepat dari judi, degup saat taruhan dipasang, adrenalin saat menunggu hasil, euforia saat menang, dan rasa ingin membalas saat kalah. Semua itu membentuk lingkaran yang sulit diputus. Makanya, aku menyarankan terapi. Awalnya dia menolak, merasa bisa melawan sendiri. Tapi setelah beberapa minggu dan gejala gelisahnya semakin parah, akhirnya dia setuju. Di ruang terapi, aku ikut menemaninya beberapa kali. Psikolog yang kami temui mengatakan, kecanduan judi itu seperti kecanduan narkoba atau alkohol, bukan hanya soal uang, tapi soal otak yang sudah diprogram ulang untuk mencari sensasi tertentu. Dia mulai belajar mengalihkan pikirannya. Kami mencoba membuat rutinitas baru, olahraga pagi bersama, menonton film yang sudah lama ada di daftar kami,
bahkan belajar memasak. Kadang berhasil, kadang tidak. Ada hari-hari ketika aku bangun tengah malam dan mendapati dia duduk di ruang tamu, tatapan kosong mengarah ke ponselnya yang terkunci. "Kamu mau main lagi?" tanyaku hati-hati. Dia menggeleng, tapi matanya berkata lain. "Cuma pengen lihat. Nggak akan pasang taruhan kok." Aku tahu. Melihat saja bisa jadi pemicu. Aku duduk di sebelahnya, memegang tangannya. "Yuk tidur. Besok kita bikin sarapan yang enak." Dia mengangguk, tapi aku tahu pertempuran itu tidak selesai malam itu. Sekarang sudah hampir 6 bulan sejak ia mulai berhenti. Apakah kami sudah kembali seperti dulu? Jujur, tidak. Luka yang ada masih terasa. Kepercayaan yang hilang tidak kembali hanya karena janji atau terapi. Tapi ada perbedaan. Kini dia berusaha. Dia tidak lagi menghindar saat aku membicarakan masalah ini. Dia mulai terbuka soal keinginannya untuk main lagi, dan itu memberiku kesempatan untuk membantunya sebelum dia terjatuh. Kadang aku masih marah. Kadang aku ingin menyerah. Tapi aku juga tahu, membebaskan diri dari kecanduan bukan jalan lurus. Ada naik turun, ada kemajuan dan kemunduran. Dari perjalanan ini, aku belajar. Judi online itu bukan sekedar permainan. Ia adalah racun yang diam-diam menggerogoti segalanya. Keuangan, kepercayaan bahkan cinta yang paling tulus sekalipun. Kalau kamu pikir bisa mengendalikan, percayalah. Cepat atau lambat, justru itu yang akan mengendalikan kamu. Jika kamu atau orang terdekatmu mulai terjerat, hentikan sebelum terlambat. Jangan tunggu sampai rekening kosong, rumah tangga hancur, atau hatimu penuh penyesalan. Karena sekali terjebak, keluar darinya butuh kekuatan, keberanian, dan dukungan yang besar. Dan untukku, perjalanan ini masih panjang. Aku tidak tahu apa akhir ceritanya nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan racun itu kembali menguasai hidup kami. Dari kisah ini, aku belajar bahwa judi online bukan sekadar permainan, tapi jebakan yang bisa menghancurkan keuangan, merusak kepercayaan, bahkan memisahkan keluarga. Jika kamu atau orang terdekatmu terjerat di dalamnya, jangan menunggu sampai semuanya hancur. Cari bantuan, bicarakan, dan berani mengambil langkah tegas. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Ruang Bercerita 369. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang pendapatmu di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita semua selalu dikelilingi dengan cinta dan kebahagiaan.